warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Sekarang dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Ini adalah cita-cita dari Patih Gajah Mada. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Cita-cita Patih Gajah Mada adalah menyatukan wilayah Nusantara di bawah Majapahit. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Gajah Mada mencapai cita-citanya dengan mengikrarkan Sumpah Palapa dan berusaha sekuat tenaga. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Untuk mewujudkan cita-citanya, Patih Gajah Mada benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas dan energik memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, dimulai pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumase atau Singapura.
Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia, dan Singapura, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Berdasarkan pada bacaan cita-cita besar Patih Gajah Mada, marilah kita buat peta pikiran. Nah, kita bagi ya dari asal-usul, perjalanan karir, cita-cita, dan sikap, serta nilai. Pertama, asal-usul. Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karir Patih Gajah Mada memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan Patih Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Selanjutnya, cita-cita dari Patih Gajah Mada yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sikap yang perlu kita contoh, kerja keras, terus menempa diri, dan nilai yang perlu kita contoh, teguh pada pendirian dan selalu bersungguh-sungguh. Anak-anak telah tahu ciri-ciri puisi, juga bagian-bagian puisi. Sekarang dengarkan puisi di bawah ini. Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami, para pemuda bangsa, kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan, usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Amatilah kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama? Bagaimana dengan suku asal mereka? Bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka? Sekarang, lakukan kegiatan berikut ini bersama kelompokmu. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. 2. Carilah informasi dari 2 orang teman di sekolahmu tentang suku asal atau daerah asal mereka. 3.
Carilah gambar dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku asal temanmu tersebut. Keterangan mengenai hal-hal berikut: A. Pulau asal dan daerahnya. B. Bahasa daerah. C. Pakaian adat. D. Rumah adat. E. Kebiasaan adat. 4. Dengan menggunakan sebuah karton ukuran A3, tuliskan semua informasi yang kamu dapatkan dengan rapi dan menarik. 5. Lakukan wawancara dengan kedua temanmu tersebut untuk mengetahui hal-hal berikut. A. Cara mereka bekerja sama. B. Cara mereka menghadapi perbedaan. C. Manfaat yang diperoleh dari bekerja sama dengan orang yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda. 6. Gunakan contoh bagan berikut untuk membantu menyusun keterangan yang telah kamu dapatkan. 7. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Sebagai contoh ada Edo dan Dayu. Edo berasal dari Pulau Papua, suku Dani, bahasa daerah Abu, pakaian adat Koteka dan rok rumbai, rumah adat rumah Honai, kebiasaan adat Mansoranda atau tradisi injak-injak. Selanjutnya Dayu. Dayu berasal dari Pulau Bali, suku Bali, bahasa daerah Bali, pakaian adat kebaya Bali, rumah adat Gapura Candi Bentar, kebiasaan adatnya ngijot atau saling memberi berupa makanan. Kesimpulannya, keragaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud sumber daya alam? Anak-anak telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah, persawahan, dan tanah, hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Nah, ini ada contoh sumber daya alam air. Terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Yang kedua ada sumber daya alam hewan, terdapat di hutan, manfaat untuk manusia untuk bahan makanan. Yang ketiga ada sumber daya alam kayu, terdapat di hutan, manfaatnya juga untuk bahan bangunan. Yang keempat sumber daya alam minyak bumi, terdapat di tanah, manfaat untuk bahan bakar. Selanjutnya yang kelima ada batu, terdapat di sungai, bermanfaat untuk bahan bangunan.
Nah, sekarang sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Sumber daya alam yang banyak di daerahku adalah kayu. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Usahanya yaitu dengan hutannya dirawat dengan cara penanaman kembali kayu yang telah ditebang. Nah, anak-anak, dari pelajaran tadi anak-anak bisa ya nilai-nilai apa saja yang bisa diteladani dari Patih Gajah Mada. Terus usaha apa yang telah dilakukan Patih Gajah Mada dalam mewujudkan cita-citanya? Anak-anak bisa meneladaninya dengan mewujudkan cita-cita anak-anak sesuai dengan apa dari contoh dari Patih Gajah Mada yang dia itu mempunyai semangat yang luar biasa. Selalu berusaha pantang menyerah dalam meraih cita-citanya. Jadi anak-anak harus bisa mencontohnya supaya menjadi Patih Gajah Mada sekarang. Ya, ia selalu semangat. Apapun itu dia selalu semangat dan selalu semangat untuk mencapai cita-citanya. Maka dari itu anak-anak harus mencontohnya. Oke? Dan Patih Gajah Mada itu seorang patih yang cerdas, tangkas, dan energik. Dan juga dia selalu berusaha keras untuk meraih cita-citanya. Oke anak-anak harus mencontohnya dengan selalu semangat belajar untuk meraih cita-cita dan jangan lupa selalu berdoa. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a